Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan surah Maryam, yang mana pada malam hari ini insyaallah kita masuk pada ayat yang ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan tak seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melewatinya, akan melaluinya. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Sungguh hal tersebut merupakan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Rabbmu. Thumma nunajjil ladzina ittaqaw. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan kami akan mencampakkan orang-orang zalim ke dalamnya dalam keadaan berlutut. Dua ayat ini jamaah sekalian, ayat ke-71 dan 72, masih merupakan rangkaian pembahasan dari ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ancamannya yang terbesar kepada orang-orang yang zalim, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak yakin akan adanya hari berbangkit, bahwasanya Allah akan memasukkan mereka satu persatu ke dalam neraka jahanam. Maka pada ayat ini Allah pun berfirman, wa im minkum illa wariduha. Dan tak satu pun dari kalian kecuali pasti akan melaluinya, melalui neraka jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Sungguh hal tersebut adalah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Rabbmu, tidak bisa berubah lagi. Ayat ini secara asalnya menerangkan secara umumnya bahwa setiap hamba pasti akan melewati neraka jahanam. Kalimat minkum, wa im minkum, dan tak satu pun dari kalian, ini kalimat umum menunjukkan semua makhluk akan melewati neraka jahanam. Apakah dia lelaki ataupun wanita, orang dewasa maupun anak-anak, orang beriman ataupun orang kafir, semuanya akan melewati neraka jahanam. Nah, hanya di sini ikhwani fillah terjadi khilaf, silang pendapat di kalangan ulama kita berkaitan dengan kalimat illa wariduha, kecuali pasti akan melewatinya. Apa maksudnya melewati di sini? Kalimat al-wurud
ada dua pendapat di kalangan ulama ahli tafsir. Sebagian menafsirkan al-wurud maknanya adalah ad-dukhul, masuk ke dalamnya. Jadi katanya semua makhluk nanti tanpa terkecuali dia pasti akan masuk ke dalam neraka jahanam. Pasti akan lewat di dalamnya. Hanya katanya, ya disebutkan oleh sebahagian ahlul ilm, perbedaannya antara orang yang beriman dengan orang kafir. Orang kafir masuk ke dalam neraka jahanam kemudian tersiksa. Adapun orang yang beriman, Allah perintahkan api neraka jahanam untuk memberikan kesejukan kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah perintahkan api yang membakar Ibrahim itu memberikan kesejukan kepada Ibrahim. Seperti itu, ikhwani fillah. Ini pendapat yang pertama ya. Maka al-wurud maknanya adalah ad-dukhul. Ini salah satu pendapat yang datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an. Ini katanya semisal dengan firman Allah dalam surah Al-Anbiya, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sungguh kalian semuanya dan seluruh yang kalian sembah selain daripada Allah itu adalah hasabu jahannam, akan menjadi kayu bakar atau bahan bakar neraka jahanam. Antum laha waridun, kalian semuanya akan masuk ke dalamnya. Maka al-wurud di sini maknanya adalah ad-dukhul, masuk ke dalamnya. Baik. Pendapat yang kedua dari kata al-wurud di sini katanya adalah al-murur. Al-murur maknanya melewatinya ala sirat, melewati neraka jahanam di atas jembatan sirat. Maka katanya wa im minkum illa wariduha, tak satu pun dari kalian kecuali pasti akan melewatinya, yakni melewati neraka jahanam di atas jembatan sirat. Sebagaimana yang kita yakini bersama dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa pada hari kiamat nanti akan ada yang namanya apa? As-sirat atau al-jisr, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang pasti akan dilewati oleh semua makhluk. Yang beruntung akan melewatinya dan sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan yang celaka akan tersungkur masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, ini adalah pendapat sebahagian dari para ulama ahli tafsir, dan ini yang benarnya insyaallah taala, bahwasanya al-wurud di sini maknanya adalah al-murur, melewatinya, melewati di atas jembatan sirat. Kenapa? Karena datang dalam riwayat yang lain menerangkan bahwa ada orang-orang yang dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan disentuh oleh api neraka, tidak akan disentuh oleh api neraka, berarti tidak masuk ke dalamnya. Jelas ya? Jadi memungkinkan mereka melewati neraka jahanam tapi tidak masuk ke dalam neraka jahanam.
karena mereka melewati Jahannam di atas jembatan Sirat. Seperti misalnya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la arju alla yadkhulan nara insyaallah ahadun syahida Badran wal Hudaybiyah." Sungguh saya sangat berharap, insyaallah, jika Allah menghendakinya, tidak akan ada seorang pun yang masuk ke dalam neraka dari orang-orang yang ikut dalam perang Badar dan ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Di sini konteksnya Nabi mengatakan apa? Allah yadkhulan nar, tidak akan ada yang masuk ke dalam neraka. Artinya tidak disentuh oleh api neraka, sehingga mereka tidak akan masuk ke dalamnya. Jelas ya? Seperti juga hadis yang lain, misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwa orang-orang yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya, ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, maka itu tidak akan disentuh oleh api neraka Jahannam. Ya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "La yamutu li muslimin thalathatun minal walad tamassuhun nar illa tahillatal qasam." Kata Nabi, tidak akan ada seorang muslim yang ditinggal mati oleh 3 orang putranya yang akan disentuh oleh api neraka, yang akan disentuh oleh api neraka. Nah, kecuali hanya melewati saja. Ya, tahillatul qasam, kata para sebagian ulama, maknanya adalah al-wurud, hanya melewati saja. Jadi hadis ini dan hadis-hadis yang lain menerangkan adanya orang-orang yang dijamin oleh Nabi tidak akan masuk, tidak akan disentuh oleh api neraka. Seperti juga misalnya hadis ketika Nabi menyebutkan, ya, ada 70.000 dari umatnya yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, dalam hadis yang masyhur, ya, tanpa hisab dan tanpa azab. Berarti mereka sama sekali tidak pernah masuk ke dalam neraka. Iya. Oleh karena itu, dari seluruh dalil-dalil ini menunjukkan bahwa yang kuat dari pendapat para ulama ini adalah wa in minkum illa wariduha, tak satu pun dari kalian kecuali pasti melewatinya. Maknanya adalah apa? Melewatinya di atas jembatan Sirat. Di mana ikhwani fillah? Ya. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini ketika manusia telah digiring dari arasat al-qiyamah, na'am, maka mereka akan digiring ke suatu tempat, yaitu ke tepi neraka Jahannam. Semuanya akan digiring ke tepi neraka Jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayudrabul jisr, maka dibentangkanlah jembatan. Jadi ketika manusia sudah digiring ke tepi neraka Jahannam, ketika itu langsung dibentangkan al-jisr, yakni as-sirat, jembatan sirat di hadapan mereka, membentang di atas neraka Jahannam menuju ke pintu surga. Maka di sanalah lagi-lagi perjuangan harus dilewati.
Apakah dia adalah hamba yang kafir, atau hamba yang fajir, atau dia adalah hamba yang munafik, atau dia adalah hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah, semuanya harus berjuang di tempat itu. Maka dari itu, pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kemudian pasti kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa di antara mereka, dan orang-orang zalim kami akan campakkan mereka ke dalam neraka jahanam jithiya, dalam keadaan berlutut. Jadi disinilah akan disaring jamaah sekalian. Walaupun di arasatil qiyamah sudah ditentukan dari catatan amalan mereka, ada orang-orang min ashabil yamin, dari orang-orang yang berada di kelompok kanan. Ini pertanda mereka akan apa? Selamat. Orang-orang yang telah menerima catatan amalannya dengan tangan kanannya. Dan ada ashabus shimal, orang-orang yang berada di kelompok kiri, yang menerima catatan amalannya dari arah kiri atau dari belakang punggung mereka. Dua versi di sini, dua modelnya ya. Ada yang menerima catatannya dari kiri, atau ada yang menerima catatannya dari belakang punggungnya. Ini semuanya masuk dalam golongan ashabus shimal. Pertanda mereka inilah orang-orang yang akan celaka. Ya. Tapi ketika mereka digiring, sama-sama digiring semuanya, dan di atas jembatan siratlah mereka tersaring. Orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Terus orang zalim, siapa orang zalim ini? Orang kafir, orang munafik, orang fajir, orang beriman tapi dia penuh dengan dosa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kata Allah, dan orang-orang zalim kami akan campakkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan berlutut. Di sana ada orang-orang yang beriman jamaah sekalian, yang akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Naam. Orang-orang yang beriman, yang berlumur dengan dosa, tidak sempat bertaubat dari dosanya, kemudian dia meninggal dan Allah tidak ampunkan dosa-dosanya. Wal'iyadzubillah. Inilah orang-orang yang akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Tidak bisa lolos melewati jembatan sirat yang sangat mengerikan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita dalam hadis-hadis yang sahih bagaimana itu jembatan sirat. Naam, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yu'ta bil jisr fayuj'alu baina dhahranai jahannam." Kemudian setelah itu, yakni setelah hisab, setelah manusia meninggalkan arasatul qiyamah atau padang mahsyar, kata Nabi, thumma yu'ta bil jisr, kemudian didatangkanlah, dibentangkanlah di hadapan mereka jembatan. Kemudian dia dibentangkan di atas dua tepi neraka jahanam. Jadi gambarannya itu neraka jahanam suatu kubangan yang mengerikan, penuh dengan api, penuh dengan kengerian, bagaikan jurang-jurang kebinasaan. Jembatan dibentangkan di kedua tepinya. Ya. Jadi yang menghubungkan dua tepi ini adalah jembatan. Faqulna ya Rasulullah wa mal jisr. Kata para sahabat, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami pun bertanya, ya Rasul, apa itu al-jisr? Kata beliau, madhadatun mazillah alaihi khatatib wa kalalib wa hasakah mufaltahatun laha syaukatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jisr, jembatan sirat yang dibentangkan itu gambarannya adalah
madhadatun muzillah. Dia adalah titian yang menggelincirkan. Sangat rawan orang tergelincir. Wallahu a'lam. Apakah dia licin atau ada hal yang lain? Yang jelas Nabi menyebutkan apa? Dia adalah satu titian yang menggelincirkan. Alaihi khatatif. Di atas jembatan itu ada cakar-cakar, wakalalib, dan duri-duri yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hasaka. Naam, ada tumbuhan-tumbuhan yang berduri yang tertanam di jembatan tersebut. Seperti ya tanaman yang ada di Najd, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dinamakan dengan as-sa'dan. Jadi itu gambaran jembatan Sirat yang dibentangkan di atas neraka Jahannam pada hari kiamat nanti, sebagaimana berita dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi sifatnya jamaah? Yang pertama, titian yang menggelincirkan. Di atasnya ada cakar-cakar yang siap untuk mencakar orang yang lewat di atasnya. Ditambah lagi penuh dengan tumbuhan-tumbuhan yang berduri yang harus dilewati. Naam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu 'alaiha kat-tarf wa kal-barq wa kar-rih wa ka-ajawidil khayl war-rukab. Kata beliau, adapun seorang mukmin, orang mukmin dan bertakwa kepada Allah, inilah orang-orang yang akan melewati jembatan Sirat kat-tarf. Mereka melewatinya begitu cepat bagaikan kedipan mata atau sekejap mata. Ada pula orang yang beriman melewatinya kal-barq, seperti kilat. Ada pula orang-orang yang melewatinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karih, bagaikan tiupan angin yang kencang. Ada orang-orang yang melewatinya ka'ajawidil khayli war-rukab. Mereka melewatinya seperti kuda pacu yang sangat kencang larinya. Demikian jamaah sekalian. Itulah kondisi orang-orang yang melewatinya. Orang-orang beriman yang melewatinya. Naam. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Fayudrabu as-siratu baina dhahranai jahannam." Dan dibentangkanlah as-sirat, jembatan di atas dua tepi neraka Jahannam. Fa akunu awwalu man yajuzu minar rusuli bi ummati. Dan saya adalah rasul pertama bersama dengan umatnya yang melewati neraka, melewati as-sirat itu. Naam. Wala yatakallamu yawma idzin ahadun illa ar-rusul. Dan pada hari itu, kata Nabi, tidak ada seorang pun yang berucap, tidak ada orang yang bisa berbicara. Semuanya tenang, semuanya diam, semuanya hening, kecuali para rasul saja yang bisa berbicara. Apa pembicaraan mereka? Wa kalamur rusuli yawma idzin Allahumma sallim sallim. Dan ucapan para rasul ketika itu hanya satu saja, doa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umatku. Ya Allah, selamatkan umatku. Keadaan yang sangat mengerikan, ikhwani fillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi jahannam kalalibun mithlu syauqis sa'dan. Dan dari dalam neraka Jahannam itu ada duri-duri, ya, ada duri-duri yang mengait manusia
seperti duri as-sa'dan. Jadi orang tidak lewat di atas sirat itu dalam keadaan lenggang-lenggang kangkung melewatinya, dalam keadaan santai, dalam keadaan tenang. Tidak. Orang melewatinya penuh dengan kesulitan, ikhwani fillah. Tapi mampu tidaknya seorang hamba melewatinya itu tergantung dari ilmu, iman, dan amal soleh yang dia persiapkan dalam kehidupan dunia ini. Makanya orang yang beriman sendiri berbeda-beda kecepatan mereka melewati as-sirat. Seperti dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Iya. Bahkan disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Balagani annal jisra adaqqu minas sya'r wa ahaddu minas saif." Telah sampai berita kepadaku, kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya al-jisr, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam itu, adaqqu minas sya'r. Dia adalah jembatan yang lebih tipis dari rambut, ahaddu minas sayf, dan lebih tajam dari pedang. Allahu akbar. Tidak bisa kita bayangkan, ikhwani fillah, bagaimana melewatinya. Jembatan yang begitu tipis, tajam, menggelincirkan, penuh dengan onak dan duri. Ada pengait-pengait yang siap untuk menarik manusia tersungkur masuk ke dalam neraka jahanam. Ya. Maka disinilah jamaah sekalian betul-betul nampak siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, dan siapa orang-orang yang hanya berpura-pura beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam kehidupannya, dan siapa orang-orang yang bermalas-malasan. Di atas jembatan itulah ditentukan nasib setiap hamba. Apakah dia masuk ke dalam neraka jahanam atau dia selamat melewatinya dan bergembira untuk selamanya sampai ke pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berita ini jamaah sekalian harusnya menjadikan kita teringat di dalam kehidupan kita ini. Bagi siapa yang terlalai, mari kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah, wa in minkum illa wariduha, tak satu pun dari kalian kecuali pasti akan melewatinya. Naam. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan kita semuanya. Siapapun kita dari kalangan umatnya, pasti Nabi doakan. Nabi inginkan kita semuanya selamat melewati jembatan tersebut, walaupun ada di antara kita yang tersungkur masuk ke dalam neraka jahanam. Naam. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tajri a'maluhum wa nabiyyukum qa'imun 'ala as-sirat yaqulu rabbi sallim sallim. Dan manusia akan berjalan sesuai dengan amalan mereka masing-masing di atas jembatan sirat. Wa nabiyyukum qa'imun 'ala as-sirat, dan nabi kalian, kata Nabi kalian ketika itu berdiri di ujung jembatan sirat seraya berdoa kepada Allah. Setiap kali ada umatnya yang lewat, Nabi berdoa, Rabbi sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan umatku. Betapa besar kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Nabi inginkan kita semuanya selamat, ikhwani fillah. Iya. Sampai kata Nabi, hatta ta'jizu a'malul ibad hatta yaji'a ar-rajulu fala yastati'u as-sayr illa zahfa. Kata beliau, sampai kemudian ada di antara umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari itu akan melewati jembatan sirat, dia tidak mampu untuk melewatinya kecuali hanya harus merangkak di atas jembatan, berdiri, terjatuh,
Iya. Namun dia tidak sempat untuk terjatuh ke dalam neraka jahanam. Naam, dia merangkak di atas jembatan Sirat sampai kemudian Allah takdirkan dia selamat daripadanya, walaupun harus tertatih-tatih. Perhatikan ikhwani fillah, dari kalangan manakah kita kelak? Kira-kira dalam kondisi apa kita akan melewatinya ikhwani fillah? Tidak ada lagi jalan untuk saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada jalan untuk bisa menarik tangan dari kawan kita, bahkan saudara kita, bahkan orang tua kita. Tidak ada lagi kemampuan untuk menarik tangan mereka. Bahkan mungkin siapa yang sudi untuk menarik tangan kita ketika itu, jamaah sekalian? Setiap orang menyelamatkan dirinya masing-masing di atas jembatan Sirat. Naam, mereka berjalan sesuai dengan amalan mereka, la ilaha illallah. Kita semuanya terancam ikhwani fillah. Kita semuanya terancam dengan ayat ini. Dalam kondisi apa kira-kira kita akan melewatinya? Iya, apakah termasuk orang-orang yang melewatinya begitu cepat bagaikan kilat? Atau bahkan mungkin termasuk orang-orang yang harus melewatinya dalam keadaan tertatih, tersungkur, terjatuh, kembali bangkit, merayap, merangkak sampai kemudian bisa melewatinya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Dan di saat itulah sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam satu riwayat yang sahih, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pandangan seluruh makhluk itu gelap. Tidak ada yang mampu melihat apa-apa kecuali orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka cahaya. Allah berikan kepada mereka cahaya sehingga bisa melewati jembatan Sirat dan selamat di atasnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam satu ayat yang mulia, kata Allah, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawm jannatin tajri min tahtihal anhar." Di hari tatkala kalian akan menyaksikan orang-orang yang beriman, lelaki maupun wanita, yas'a, mereka berjalan di atas sirat, nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, ada cahaya yang mereka bawa di bagian kanannya dan di hadapan mereka, sehingga tidak mungkin mereka terjatuh dari jembatan tersebut. Ada cahaya yang mereka bawa, kata Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kata Allah, busyrakumul yaum, kegembiraan untuk kalian hari ini wahai orang-orang yang beriman. Kegembiraan dengan apa? Kegembiraan dengan jannat, surga-surga yang sudah dipersiapkan untuk kalian, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah surga-surga itu sungai-sungai yang sudah dipersiapkan untuk kalian wahai orang yang beriman. Betapa gembira mereka jamaah sekalian dengan cahayanya yang terang. Ya, mereka berjalan di atas jembatan Sirat, mampu melewati semua rintangan yang ada di atasnya. Itu adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa. Tapi ingat jamaah, kebahagiaan yang lebih besar daripada itu adalah di saat tatkala mereka tiba di ujung jembatan Sirat, berjumpa dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian bersama-sama beliau dengan penuh kebahagiaan berjalan dan melangkah pasti menuju ke pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian mendapatkan sambutan dari para malaikat, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan atas kalian
disebabkan karena kesabaran kalian selama ini dalam kehidupan dunia. Selamat karena kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbad dar. Itulah surga untuk kalian, sebaik-baik tempat untuk kalian semuanya. Allahu akbar. Betapa bahagianya mereka. Semoga kita semuanya salah seorang di antara mereka, ikhwani fillah, yang mendapatkan cahaya di hadapan Allah melewati jembatan Sirat. Naam, di saat tatkala orang-orang munafikin mereka juga melihat cahaya, tapi cahaya mereka redup untuk kemudian hilang. Naam, al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah kondisi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka jahanam dengan mudahnya mereka melewati jembatan Sirat. Ya, maka dari itu kata Allah, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw," kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, "wa nadharudz zalimina fiha jithiya," dan kami akan campakkan orang-orang yang zalim itu tersungkur ke dalam neraka jahanam. Orang-orang zalim itu ada yang baru melangkahkan kakinya menuju ke jembatan sudah tersungkur masuk ke dalam neraka. Ada di antara mereka yang telah berjuang, namun di pertengahan mereka terjatuh ke dalam neraka, waliyadzubillah. Ya, ada di antara mereka yang sangat mengharapkan keselamatan di hari itu, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka untuk jatuh tersungkur dalam keadaan berlutut di dalam neraka jahanam. Maka ikhwan fillah, tidak ada waktu untuk mempersiapkan semua itu. Keselamatan pada hari itu, kekokohan pada hari itu. Naam, mampu tidaknya kita melangkah pasti dan kuat di atas jembatan Sirat kecuali persiapan kita di dalam kehidupan dunia ini. Kapan kesempatan ini sudah berlalu, maka yang ada hanyalah penyesalan, penyesalan dan penyesalan tanpa batas. Baik, demikianlah ikhwani fillah apa yang bisa kita bahas di malam hari ini. Dua ayat dari surah Maryam ini merupakan peringatan besar bagi kita akan suatu peristiwa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat, di mana manusia akan melewati yang namanya jembatan Sirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mempersiapkan diri sehingga bisa lewat dengan selamat di atas jembatan tersebut dan bersama-sama kita berbahagia di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hayakumullah.